Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Celia di tengah cuaca yang mungkin hujan mengguyur kota Jakarta. Celia, apa kabar? Baik, Ana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa nih untuk pemirsa di weekend? Kita kasih informasi yang sangat menarik untuk pemirsa karena ini siang-siang hujan seperti ini rupanya perut terasa lapar ya. Ana lapar? Lapar? Ada apa nih? Nih kita ada informasi mengenai nasi goreng. Biasanya Ana kalau makan nasi goreng toppingnya apa nih? Ayam, sosis, bakso. Nah kali ini berbeda, di Kulon Progo kita ada nasi goreng dengan topping cumi yang gurih. Seperti apa? Berikut informasinya. Harum aroma rempah-rempah pada nasi goreng cumi disandingkan lalapan hijau dan dipadukan dengan minuman yang menyegarkan sangat menggugah selera. Menu ini dapat ditemui di rumah makan berlokasi di Kelurahan Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Berlatar pegunungan menoreh dan hamparan area persawahan, menambah nikmat saat menyantap kuliner ini. Cara memasak nasi goreng ini terbilang mudah. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, tentunya cumi yang sebelumnya direbus hingga matang, lalu dicampur dimasak hingga matang. Kebetulan kita ada menu baru yaitu nasi goreng cumi. Jadi untuk para penggemar nasi goreng seafood, ya di sini tempatnya. Dan harga juga terjangkau. Untuk nasi gorengnya sendiri itu enak dan beda banget dari tempat-tempat yang lain. Dan pastinya harganya ini terjangkau banget. Selain nasi goreng cumi, berbagai olahan seafood maupun menu tradisional menjadi salah satu unggulan menu di lokasi ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, Celia dan juga pemirsa, setelah informasi nasi goreng cumi tadi yang menggugah selera, kali ini kita hadirkan informasi dari salah satu selebgram di Indonesia, ini di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap ex-manajer selebgram Fujianti Utami Putri usai dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang senilai 1,3 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka Jumat malam, Batara Ageng ex-manajer artis Fujianti Utami Putri dimasukkan ke dalam tahanan Mapolres Jakarta Barat. Yang bersangkutan diamankan usai adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana milik selebgram Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Ditangkap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari protesnya sejumlah pihak kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, pameran dan kontes bonsai internasional yang memperebutkan Piala Presiden Indonesia digelar di halaman parkir Mall Surabaya, Jawa Timur. Dan para kolektor memburu bonsai usai melihat pameran tersebut. Berikut informasinya. Pameran yang digelar di halaman parkir Atrium Ciputra World Surabaya hingga 10 Juli layaknya surga bagi pecinta bonsai. Tak hanya dihadiri oleh kolektor lokal saja. Kolektor bonsai dari mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, hingga Filipina turut serta.
Dalam kontes sekaligus pameran ini, sebanyak 179 tanaman bonsai dipamerkan. Jenis serta harganya bervariasi mulai dari Rp350.000 hingga Rp50 juta, tergantung kerumitan dan lamanya proses pembonsaian. Membentuk bonsai bisa mencapai waktu 10 hingga 15 tahun, termasuk proses perantingan, pembentukan kaki dan badan pohon. Di pameran ini, kolektor juga berburu batu suiseki. Batu dengan relief alami ini sering digunakan sebagai pelengkap bonsai untuk menambah aksen dekoratif. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Farah Manhila di pameran bonsai di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Farah. Iya, selamat siang Ana dan juga Celia. Saya saat ini sedang berada di pameran bonsai terbesar di Indonesia yang kebetulan kota Surabaya ini menjadi salah satu-satunya titik yang diselenggarakan pada tahun 2024 ini pemirsa. Dan sebenarnya di sini ada 4 area pemirsa untuk pameran bonsai. 2 area ini berada di luar Mall Ciputra World, ada juga 2 area yang berada dalam Ciputra World Surabaya. Lokasinya tepat di sekitar mall, yaitu di Jalan Mejen Sukono, kota Surabaya. Dan dari total peserta yang hadir dalam pameran ini pemirsa sebanyak 420 peserta dari 16 negara, dan pameran ini digelar mulai tanggal 5 sampai 10 Juli 2024. Nah, informasi yang kami dapatkan pemirsa, bonsai-bonsai yang bisa dilihat di belakang saya ini adalah bonsai-bonsai yang sudah diakui oleh dunia menjadi bonsai terbaik, dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI. Selain itu, peserta yang hadir di sini juga ada banyak tamu dari berbagai daerah dari luar negeri pemirsa yang tergabung dalam World Bonsai Friendship Federation yang jumlahnya semuanya ada 16 negara, perwakilannya masing-masing hadir di kota Surabaya. Tidak hanya pameran pemirsa bonsai-bonsai yang ada di sini, semuanya ini juga sebagian besar dikonteskan, dan ada 2 kontes yang dinilai oleh juri, yaitu juri nasional dan juga juri internasional. Di juri nasional sendiri pemirsa ini ada 4 kelas atau 4 kategori yang dinilai mulai dari pratama, madya, utama hingga bintang. Sementara di internasional ini semua dianggap sama rata dan kemudian dicari satu yang terbaik. Nah, yang Anda saksikan saat ini pemirsa, yang diberi pita warna kuning ini adalah bonsai terpilih yang mendapatkan Piala Presiden Republik Indonesia, dan ini adalah buatan seniman karya penggemar bonsai dari Jakarta. Sementara di sebelahnya pemirsa, itu adalah bonsai Best in Show yang sudah dinilai oleh juri-juri internasional yang dihadiri oleh berbagai negara dari Filipina, Malaysia, Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan juga Taiwan. Kemudian memutuskan bahwa bonsai berpita kuning itulah yang menjadi best in show dari ratusan bonsai yang ada di pameran hari ini. Sementara kriteria penilaian, pemirsa, ini ada kematangan tanaman, kemudian keseimbangan percabangan, sampai ke cucuk ranting hingga ke penataan. Jadi kalau bisa dilihat di pemirsa, tampilan bonsainya semuanya di sini cantik-cantik sekali, baik dari yang ukuran paling kecil mulai dari 15 cm sampai dengan 1,5 meter. Memang sebagian besar bonsai ini dijual, tapi ada juga yang dipamerkan tidak dijual yang harganya mencapai miliaran rupiah. Demikian pemirsa dari pameran bonsai dan juga suiseki yang ada di wilayah Ciputra World Surabaya. Kembali ke Ana dan juga Celia. Ya, Farah Manhila, terima kasih. Selamat berburu bonsainya ya. Jangan lupa nanti kirim buat Celia dan juga Ana di studio. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Celia sesaat lagi. Pada libur panjang sekolah tahun ini, Kebun Sagu di Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ramai pengunjung dari luar daerah. Wisata berkonsep rekreasi dan edukasi ini dikelola kelompok masyarakat sadar wisata desa setempat. Tak hanya untuk melepas penat, pengunjung juga dapat belajar mengenal alam sekitar dan membuat makanan berbahan sagu. Sejumlah pemandu disiapkan untuk mendampingi dan mengajari pengunjung yang didominasi anak-anak. Mulai mengenal pohon sagu,
memahami manfaatnya hingga praktik mengolah pohon sagu menjadi tepung dan makanan. Setelah itu, pengunjung akan diajak menjelajahi perkebunan sagu. Diawali dengan jalan kaki, kemudian pengunjung diajak naik perahu menyusuri sungai, dan diakhiri dengan memberi makan ikan warna-warni penghuni sungai. Membuat tepung sagu sama memakani ikan dan main perahu. Dari Bojonegoro. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka liburan sambil belajar dan bermain. Peminat wisata edukasi sagu ini didominasi rombongan sekolah mulai jenjang PAUD, TK hingga sekolah dasar. Jumlah pengunjung mencapai 4.000 orang per harinya. Tarif dipatok Rp50.000 per anak, sudah termasuk satu pendamping orang tua. Wisata edukasi sagu ini sangat cocok untuk anak-anak. Tak hanya memberi pengetahuan baru tentang sagu, tapi juga menanamkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 3 pekan jelang bergulirnya Olimpiade Paris 2024, jersey mewah tim Indonesia untuk berlaga di pesta olahraga terakbar sedunia ini dirilis resmi di Nusantara Garden The Dharma Wangsa, Jakarta. Prabowo Subianto bersama anaknya Didit Hedi Prasetyo tampak di pameran fotografi dalam rangka reveal jersey merah putih untuk tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Kedatangan Prabowo disambut Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari dan Chef de Mission Kontingen Indonesia Olimpiade Paris Anindya Novian Bakri. Jersey resmi tim Indonesia untuk kejuaraan olahraga terbesar dunia di Paris, Prancis 3 minggu mendatang ini merupakan karya desainer kondang Didit Hedi Prasetyo, anak dari Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Reveal jersey Olimpiade 2024. Olimpiade untuk tim kita, tim Indonesia. Tim Indonesia saya kira bagus sekali. Ya, selamat. Lihat desainnya seperti apa, Pak? Menurut Pak Prabowo? Menurut saya bagus. Mungkin tidak objektif saya, tapi saya kira objektif juga sih, bagus sih. Ya. Oke, terima kasih. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya, Celia dan juga pemirsa, kita akan hadirkan info liburan ya untuk pemirsa. Untuk mengunjungi Kota Lama Semarang menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan dan juga liburan sekolah. Ya, tak hanya sekedar menikmati suasana Kota Lama, mereka juga berwisata kuliner dengan mengunjungi rumah makan Jepang Amanogawa yang ada di kawasan bersejarah itu. Keindahan bangunan Kota Lama yang kental akan sejarah sudah dikenal oleh banyak orang. Tak heran bila kawasan bersejarah ini ramai dikunjungi oleh wisatawan di waktu liburan ini. Tak hanya menghabiskan waktu untuk berfoto atau menikmati suasana Kota Lama, orang-orang juga berwisata kuliner dengan mengunjungi rumah makan Jepang Amanogawa. Sesuai dengan namanya, berbagai macam hidangan khas Jepang disajikan di tempat ini. Cita rasa makanan Jepang yang disajikan sangat otentik, sehingga membuat pengunjung seolah-olah berkunjung ke negeri matahari terbit itu. Selain menghidangkan makanan Jepang, Amanogawa juga menyajikan makanan Western seperti steak dan hamburger. Ya pemirsa, lantas sajian menu menarik apa saja yang ditawarkan sudah ada rekan kami di sana, Arga Dumadi, yang akan mengabarkan untuk Anda pemirsa. Arga, silakan.
Ya, pemirsa, betul sekali. Walaupun mungkin Kota Lama ini dikenalnya adalah sebagai kawasan bersejarah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berfoto atau sekedar duduk-duduk saja ya, menikmati suasana di sini begitu. Namun banyak juga ternyata warga ataupun juga wisatawan yang datang ke sini untuk berwisata kuliner. Salah satunya adalah mengunjungi lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu Amanogawa, yang sudah disebutkan tadi ini merupakan rumah makan spesialnya adalah masakan Jepang. Tapi untuk Anda yang mungkin lidahnya kurang cocok dengan makanan Jepang, jangan khawatir karena di sini juga ada makanan-makanan barat atau western food yang disajikan begitu. Lalu kiranya bagaimana ini ya keramaian di Amanogawa pada musim libur sekolah kali ini khususnya, karena walaupun saat ini di Semarang ini diguyur hujan, tapi tetap saja pengunjung ini silih berganti berdatangan ke lokasi ini begitu pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang ini dengan ownernya langsung atau pemiliknya langsung. Sudah ada Mas Rivo. Ya, selamat sore Mas Rivo. Oke, Mas Rivo, bisa disampaikan kepada kami, Mas, ini bagaimana keramaian di Amanogawa di musim libur sekolah kali ini, Mas? Ya, di musim, terima kasih sebelumnya Mas Arga sudah berkunjung ke Amanogawa di Semarang. Ya, untuk liburan sekolah kali ini memang antusiasnya pastinya lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya, karena buktinya kita sudah ada pengunjung sekitar 1.300-an lebih bahkan di Amanogawa ini selama sampai weekend ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kiranya apa sih yang menarik dari Amanogawa ini? Makanannya, kemudian juga apakah ada promo-promo menarik juga begitu, Mas? Oke, jadi salah satu keunikan makanya kenapa jadi daya tarik sendiri untuk Amanogawa ini, karena Amanogawa adalah salah satu-satunya restoran dengan konsep Yoshoku atau Japanese Western di Jawa Tengah, dan khususnya di Kota Lama Semarang. Jadi cocok banget nih buat anak-anak liburan sekolah mampir ke Kota Lama Semarang, pas banget ke Amanogawa. Dan promonya itu adalah yang seperti sekarang sedang berjalan, seperti bisa dilihat sendiri, kita ada diskon 10%. Itu untuk minimum transaksi 250.000, bisa dapat potongan Rp25.000. Itu bisa pakai debit BRI, Brimo, QRIS, dan kredit card BRI, gitu Mas. Nah, ini emang dari beberapa jenis pembayaran yang disebutkan tadi ini paling baik biasanya menggunakan apa ini, Mas? Oke, untuk jenis pembayaran memang paling banyak kita menggunakan EDC BRI dan KRIS BRI ya. Itu dari Brimo, BRI Mobile, yang biasanya memang di-download sama customer di aplikasi di handphone mereka sendiri gitu. Nah, kalau berkaitan dengan makanan nih, Mas, sebenarnya makanan yang menjadi khas atau yang paling istimewa di sini itu apa, Mas? Oke. Karena kita dengan konsep Yoshoku, Japanese Western, masakan perpaduan budaya Japanese dan Western itu kita paling khas adalah omu rice dan curry rice, di mana banyak banget bumbu-bumbu Jepang dan perpaduan Western yang dijadikan dalam satu piring makanan. Jadi omu rice, curry rice, Hamburg steak itu juga salah satu tipe Yoshoku itu. Nah, biasanya wisatawan ini datang dari mana ini, Mas? Oke, untuk wisatawan berdasarkan kita kan pakai Google Analytics juga, itu paling banyak dari Jakarta malah nih, dari ibu kota. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya gitu. Karena tempat wisata ya Mas ya. Iya. Nah, pesannya ini, mungkin untuk memudahkan mereka dalam membayar, mereka harus mendownload apa aplikasi tertentu begitu, Mas? Oke, untuk memudahkan pembayaran, dimanapun transaksi termasuk Amanogawa, kalian harus mendownload BRI Mobile atau Brimo gitu. Makasih banyak Mas Rivo ya. Dan pemirsa, seperti disampaikan tadi, itu adalah salah satu rumah makan Jepang yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Lama Semarang khususnya. Kembali ke Jakarta. Terima kasih laporan langsung Arga Dumadi dari Semarang, Jawa Tengah. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan dialog bersama dengan MUI mengenai viralnya Haji Thorik 2 bulan sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami ajak Anda pemirsa kembali bergabung dengan Gus Hayid. Ini Komisi Dakwah MUI Pusat. Assalamualaikum Gus, masih bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama keluarga besar TV One di seluruh Indonesia insya Allah. Oke Gus,
Menyambung yang tadi Ya. pertanyaannya, kita ulang sedikit ya. Kan ada Ya. candaan nih, Haji Thorik 2 bulan. Tapi sebenarnya MUI melihat ini seperti apa? Walaupun sudah diklarifikasi bahwa katanya itu memang hanya bercanda saja. Ya, jadi sebagaimana klarifikasi dari Mas Thorik, karena ini candaan saja, tentu ini hanya menjadi konten yang hari ini rame di beberapa platform sosial media. Masyarakat saya himbau karena ini candaan ya jangan terlalu serius menanggapinya. Tetapi yang menarik kan karena dari candaan ini menjadi konten yang viral. Karena ada challenge, ada tantangan siapa yang komennya paling bagus diumrohin. Nah semoga nanti kita semua yang hari ini mengkaji bisa jadi nanti diumrohin sama Thorik insya Allah. Amin ya. Nah kaitan dengan bagaimana perspektif Islam terkait haji yang umurnya itu sebelum masa baligh. Para ulama bersepakat termasuk mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hambal, itu hajinya sahihun yuthabu. Hajinya dianggap sah dan mendapat pahala. Tetapi Imam Abu Hanifah dalam Tuhfatul Azwaj yang mensyarahi kitab Sahihut Tirmidzi itu menyebutkan bahwa hajinya la yasihu hajjuhu, tidak sah hajinya. Nah, kita di Indonesia dan di mayoritas umat Islam di dunia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hambal. Konteks kesahan haji ini adalah haji yang tetap mendapatkan pahala, tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji bagi yang syaratnya sudah memenuhi. Karena syarat sahnya haji itu ada 5. Ya, syarat sahnya haji itu ada 5. Salah satu syarat sahnya haji itu akil. Orang yang sudah berakal atau baligh. Orang yang sudah memenuhi umur yang ditentukan. Biasanya syarat baligh itu kalau dia sudah mencapai umur 15 tahun. Yang salah satu cirinya adalah kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid. Nah itu baru disebut baligh. Kalau akil, orang itu berakal. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Nah kalau anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, nah dia tentu tidak memenuhi syarat sebagai akil dan baligh. Makanya jumhur ulama mengatakan kalau dia sudah baligh nanti dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dia tetap harus menjalankan ibadah haji lagi, alias hajinya wajib dikerjakan. Nah yang kedua yang perlu dipahami oleh masyarakat, untuk ibadah haji itu tidak hanya harus memenuhi syarat, tapi harus memenuhi rukun. Di mana rukunnya haji itu tentu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh anak kecil. Anak yang umur 10 tahun saja belum tentu bisa memenuhi. Apalagi cuma umur 2 tahun. Karena rukunnya haji itu harus pakai ihram. Dengan ketentuan yang ketat. Tidak boleh dicopot, tidak boleh kelihatan aurat, dan seterusnya. Setelah ihram apa? Harus wukuf di Padang Arafah. Tentu tidak akan bisa ini anak-anak untuk wukuf sendirian. Yang ketiga, harus tawaf ifadah. Tawaf 7 kali. Dalam keadaan menjaga suci. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, mencukur rambutnya. Yang keenam, tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, selain rukun haji, ada wajib haji, yaitu satu amalan dalam haji yang kalau tidak dikerjakan, seseorang harus membayar denda atau dam. Salah satunya menyembelih kambing. Apa saja wajib haji? Ya, mulai dari mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ramyul jamarat atau melempar jumroh, dan kemudian tawaf wada dan seterusnya, itu harus dipenuhi. Tentu anak yang masih kecil, yang umur 2 tahun, yang belum akil, belum balik, tidak akan bisa. Itulah kenapa para ulama menyepakati salah satu syarat sahnya haji adalah akil baligh. Selain orang itu harus muslim. Nah, dari kerangka ini kita jadi paham isu tentang Thorik ini yang memang hanya isu guyonan sejatinya, sebagaimana yang tadi sudah diklarifikasi. Tetapi karena ini sudah masuk ke ranah publik, bahkan menjadi perbincangan di DPR, perbincangan di sosial media,
dan kemudian ada kuisnya, siapa yang komennya paling baik, kemudian nanti akan dapat reward umroh. Nah, ini tentu akan menjadi isu yang menarik di tengah banyak sekali problem yang kita hadapi. Oke, Gus Said, ini yang ingin kami klarifikasi ini adalah apakah boleh, misalnya saat ini kan influencer dan juga selebritis itu benar-benar didengar sekali di media sosial. Apakah boleh melakukan candaan seperti tadi? Karena kalau kita lihat ini haji adalah sakral ya. Betul, ini penting sekali. Harusnya tidak boleh bercanda hal-hal yang memiliki nilai sakral dalam agama. Harusnya candaan itu dibatasi pada sesuatu yang tidak punya efek hukum, efek sosial, dan bahkan efek yang bertentangan dengan ketentuan akidah dan syariat. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati, ini bisa mengacu kepada perbuatan yang melawan ketentuan syariat. Kalau ini diyakini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syariat, ini bisa kena pasal merendahkan hukum Allah, merendahkan hukum syariat. Mungkin jangka pendeknya dianggap guyon saja, tapi jangka panjang kalau hari ini berani guyon tentang haji, besok guyon tentang sholat, berikutnya guyon tentang zakat, berikutnya guyon tentang yang lain, maka sakralitas dari ajaran agama, sakralitas dari nilai-nilai agama itu akan hilang. Sehingga masyarakat ke depan dikhawatirkan tidak percaya lagi dengan agama. Nah, itulah salah satu efek sosialnya. Terima kasih banyak, kita bermain-main Gus dengan Said candaan sudah agama. bergabung bersama kami, membagikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetap harus menjaga kesakralan ya. Artinya tidak boleh atau tidak baik untuk dijadikan bercandaan. Terima kasih. Assalamualaikum, Gus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kalau tadi saya lihat kita di awal sudah menghadirkan ada kuliner, kemudian tadi di Semarang ada tentang bonsai pameran. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari Yogyakarta di Pasar Kangen untuk Anda yang ingin menikmati kuliner suasana tempo dulu yang dikemas dengan apik dan unik di Pasar Kangen. Ya, sudah ada rekan kami Andri Prasetyo di Pasar Kangen saat ini. Andri, silakan. Sepertinya masih belum siap ya, Ana. Ini kita kayak sangat tertarik sekali dengan kuliner. Oh, sudah siap kayaknya. Iya, oh, sudah siap ya. Oke, Andri Prasetyo, silakan dengan laporan Anda bagaimana kuliner di Yogyakarta. Silakan. Selamat siang pemirsa, dapat kawasan Yogyakarta memang lalu ini memang telah dibuka salah satu tempat yang menjadikan kuliner tempo dulu dengan nama Pasar Kangen. Tapi di tempat saya mengabarkan saat ini, Pasar Kangen berada di kawasan Taman Abu Jaya Yogyakarta ini menawarkan atau menyajikan lebih dari ratusan kuliner terutama tempo dulu. Dan memang lokasinya ini berada tidak jauh dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, tepatnya di sekitar Pasar Beringharjo ataupun juga di sekitar Yogyakarta. Di sini pengunjung dapat menikmati aneka kuliner tempo dulu seperti sate royok dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengobati rasa kangen akan kuliner tempo dulu bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Mengingat memang saat ini memang terjadi atau berlangsung libur panjang sekolah, dan Pasar Yogyakarta ini saat ini ramai akan pengunjung yang didominasi oleh kalangan dari anak muda. Pasar Kangen sendiri ini dibuka sejak pukul 11 siang hingga malam hari ini dan menyajikan aneka kuliner, kemudian ada juga disediakan yang menyajikan oleh-oleh, kemudian ada juga pertunjukan atau perlihat di sini sehingga apabila masyarakat atau wisatawan yang tengah berada di Yogyakarta tidak salahnya untuk mampir ke Pasar Kangen yang berada di kawasan Taman Abu Jaya Yogyakarta. Baik, terima kasih laporan langsung Andri Prasetyo dari Pasar Kangen Yogyakarta. Nanti kalau ke Jogja kita pastikan ke sana ya, Sel. Oke, jadi list ya. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Ana Tialita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.